Erlan, juga teman-teman Indo Property ya. Iya Pak. Apa kabar? Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan kebutuhan untuk tinggal di apartemen udah menjadi tren di Indonesia, khususnya di kota-kota besar lah, karena dengan kondisi harga properti yang tinggi, praktis orang beralih ke RS ataupun rumah susun. Nah, dalam pengembangannya ada beberapa hal yang mungkin terjadi semacam perubahan ya. Orang yang tadinya tinggal di rumah tapak, dia hanya bayar iuran, kemudian tinggal di apartemen, dia harus membayar adanya servisat atau IPL dan adanya sinking fund atau dana cadangan. Nah, kita tahu bahwa ini semua untuk kebutuhan dan ke masalah istilahnya untuk manfaat untuk keseluruhan. Tapi yang terjadi ini kadang-kadang kita melihat ada segelintir perhimpunan penghuni yang membuat aturan yang sangat memberatkan gitu, sehingga memang betul kita sebagai pemilik ataupun sebagai konsumen ataupun sebagai anggota dari perhimpunan penghuni harus melakukan kewajiban membayar servisat tepat waktu. Saya mempunyai kasus kebetulan apartemen itu sempat disewa dalam jangka waktu cukup panjang. Lalu dalam perjalanannya apartemen tersebut ditinggal oleh penghuninya. Dalam hal itu adalah penyewanya. Kemudian karena kelalaian saya juga itu tidak tertangani, brokernya juga sudah tidak istilahnya berguntingan lagi, tidak ada yang ngurus gitu. Sempat sampai dalam waktu hampir 5 tahun. 5 tahun Pak. Jadi Bapak nggak pernah nengokin itu? Nggak pernah tengok, dan kita juga nggak pernah memperoleh istilahnya kemanfaatan dari apartemen itu secara ekonomis. Sorry Pak, waktu Bapak sebelum 5 tahun itu apa ada korespondensi dari PPRS, PPRS atau pengelola yang mengingatkan kita kan? Nah, justru itu yang saya sayangkan. Jadi selama 5 tahun itu praktis kita nggak dapat pemberitahuan, kita tidak pernah dapat satu lembar surat apapun juga. Dan kemudian terjadi pergantian kepengurusan, karena kan kepengurusan itu berjalan hanya per 3 tahun. Jadi ini mungkin udah melalui 2-3 periode kepengurusan. Nah, kemudian pada saat kami menyadari, kami melihat bahwa itu adalah satu kelalaian kami. Jadi kita waktu itu di bulan Februari berusaha untuk menghubungi PPRS, kemudian mereka menghitung kewajiban yang kita harus bayar. Nah, perlu digarisbawahi bahwa apartemen ini adalah apartemen non fasilitas lift, karena hanya 5 lantai lah, karena yang paling bawah untuk fasilitas umum, kemudian 1 sampai dengan 4 untuk hunian. Jadi apartemen ini hanya dikelola untuk orang-orang yang masih sehat ya, naik turun tangga, kemudian tanpa lift. Ini tanpa lift Pak? Tanpa lift, jadi hanya menggunakan tangga, lalu fasilitas yang didapat ya hanya penerangan aja kan. Sorry Pak, ini apartemennya ini sekitar di daerah mana Pak? Ini di sekitar Cengkareng, Jakarta Barat. Jakarta Barat, iya. Nah, kemudian kita melihat bahwa ada semacam kewajiban yang saya harus penuhi selama 5 tahun itu. Mereka menghitung total itu 27 juta sekian. 27 juta. Ya, padahal dalam rentang waktu kapan itu? 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, padahal apartemen itu kalau dijual nilainya hanya sekitar ya 150 lah saya rasa ya, karena apartemen itu kan apartemen non lift, kemudian di pinggir Jakarta, tanpa fasilitas yang luxurious ya, tapi merupakan apartemen dalam tanda petik untuk menengah ke bawah. Saya tanpa melakukan negosiasi, tanpa berusaha menawar, walaupun itu sebenarnya hak saya, karena kan saya tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomis, membuat satu cek untuk membayar 27 juta sekian itu tanpa menawar. Jadi itu, ini Pak, sorry, itu dia punya denda itu Pak? 27 juta itu bukan, itu pokoknya. Pokok dari 5 tahun itu. Nah, karena saya pikir kewajiban saya paling utama membayar pokok dulu kan. Saya tidak menawar, saya tidak bernegosiasi mengenai installment ataupun angsuran. Saya berusaha untuk membayar kontan yang nilainya kurang lebih ya 1/4 dari 1/5 dari apartemen itu kan. Tapi saya merasa bahwa ini adalah kesalahan saya bayar nih tanpa nawar nih. Apartemen itu Bapak dulu beli dari mana Pak? Dari lelang, harganya hanya 34 juta. Bapak beli dari lelang tahun 2000-an sekian lah. 2000 sekian. Harganya 34 juta. 34 juta. Saya membayar 27 juta pokoknya. Karena saya merasa ya itu adalah hal yang memang kewajiban saya dan itu merupakan hak dari PPRS.
Iya. Lalu denda saya pikir nanti kita akan nego. Ternyata saya ditolak untuk membayar pokoknya. Lalu Iya. dia mengeluarkan daftar pembayaran yang harus saya penuhi. Di dalamnya itu ada denda-denda yang bikin kepala saya langsung stres gitu loh. Karena dendanya itu apartemen 1 meter persegi hanya 5.000 per meter persegi. Iya, Dendanya ya Pak ya. detailnya dendanya 50.000 per meter persegi, Iya. 10 kali lipat. Tapi yang 27 juta itu diakuin memang sebagai pokoknya Pak. Betul. Iya. Terus dia ada bunga. Sebenarnya bukan bunga ya, Iya, denda. denda Kan? Denda. Nah, kemudian saya akan berusaha nego dendanya karena angkanya fantastik, tapi saya Berapa, Pak? ngomongin angkanya hampir 200 juta lah, 175 tambah sekian-sekian, hampir ya 180 juta. Jadi total-total dengan pokok itu 200 juta lebih. 200 juta lebih. Pada Dendanya ya Pak ya. denda plus pokoknya ya. Terus gimana perhitungannya Pak? Nah, perhitungannya nanti kita bisa lampirkan ya dalam bentuk Iya, lampiran iya. nanti. Tapi Oke. intinya adalah itu hal yang menurut saya nggak masuk akal ya. Kenapa? Iya. Karena denda di mana-mana itu tentu ada aturannya. Denda Iya. di mana-mana mengacu kepada aturan umum yang berlaku. Apakah Oke. perbankan atau mungkin misalnya karena ini adalah perumahan mungkin mengacu ke denda PBB lah misalnya. PBB ya. PBB pun denda itu maksimal hanya didenda 2 tahun biasanya. Iya. Itu bisa dilihat. Nah, Oke. ini dendanya nilainya lebih dari 500 sampai 600%, sehingga kalau itu dikumulatifkan Iya. lebih mahal daripada apartemen tersebut gitu loh. Iya, iya. Nah, logikanya buat apa saya membayar denda kemudian saya mendapatkan apartemen di lantai paling atas yang tanpa fasilitas, tanpa lift Iya. gitu. Dan belum tentu dijual harganya bisa segitu Pak. Betul. Nah, makanya Iya. kita berusaha melakukan pendekatan-pendekatan tapi Oke. rasanya kok menemui jalan buntu. Jalan buntu ya. Nah sekarang sebagai praktisi hukum, gimana Pak Aloksen melihat kasus ini dalam perspektif hukum Pak? Jadi begini ya Pak Erlan, Iya. yang kasus yang dialami Pak Bambang ini kalau menyangkut IPL-nya itu wajar ya, karena Wajar, ya. itu kemungkinan saja sudah diputuskan dalam rapat umum anggota. Oke. Walaupun memang semua yang bersifat pungutan itu harus diputuskan dalam rapat umum anggota. Iya. Jadi tidak boleh diputuskan sendiri-sendiri. Jadi saya mungkin yakin kalau yang 27 juta itu sudah berdasarkan keputusan rapat umum anggota. Iya. Namun untuk denda kalau dari sisi perundang-undangan Pak, itu PSRS ya, Iya. P3SRS ini tidak diperbolehkan mengutip denda. Karena kewenangan mereka itu hanya mengutip IPL. Iya. IPL ini yang seperti disampaikan oleh Pak Bambang tadi, yang keperluannya hanya untuk merawat bangunan itu saja. Iya. Kalau ada pun kelebihan dari situ, itu akan dipasukkan ke sinking fund Sinking yang tadi fund, itu iya. untuk perawatan yang Iya. jangka panjang. Aturan mana Pak yang tidak memperbolehkan mereka mengutip denda? Denda itu kan udah termasuk dalam, kan punya house rule ya Pak ya, aturannya untuk itu. Jadi kalau untuk P3SRS ini kan sudah ada perundang-undangan yang mengatur, mulai dari Iya. undang-undang rumah susun, Iya. peraturan pemerintah, bahkan sekarang udah ada peraturan pemerintah tahun 2021 Iya. tentang rumah susun ini Iya. sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan gitu kan. Betul. Nah, jadi itu dibuat mengakomodir. Nah, selain peraturan pemerintah ada juga lagi peraturan Menteri PUPR yang khusus diperuntukkan untuk P3SRS ini. Iya. Dan di situ sudah diatur semua apanya. Anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangganya sudah dibuat dalam bentuk baku gitu. Iya. Jadi tinggal memasukkan namanya saja. Di situ tidak ada ketentuan tentang denda diatur di situ. Sanksi yang dimaksud di situ adalah bukan sanksi denda. Sanksi itu adalah penghentian pelayanan dalam peraturan menteri itu. Oh. Misalnya apalah pelayanan yang didapatkan oleh anggota atau penghuni ini. Iya. Itu yang dihentikan, bukan berupa denda. Nah, itu dalam Iya. peraturan menterinya. Dalam peraturan gubernur lagi, peraturan gubernur DKI Jakarta yang dibuat tahun 2019 ya, itu secara jelas juga diatur bahwa kewenangan P3SRS itu adalah melakukan pemungutan IPL sesuai dengan rapat umum anggota. Tidak ada juga Iya. mengatur denda di situ. Nah, bahkan kalau seperti Pak Bambang ini, misalnya tadi ada 5 tahun katanya tidak pernah bayar. Iya. Nah, ini kan
itu ada permasalahan hukum yang sebenarnya harus dipertanyakan gitu. Iya. Kenapa Pak Bambang ini sampai 5 tahun tidak mengetahui ada tunggakannya seperti itu? Oke, kalau kita dengar tadi karena ini selama ini diurus oleh broker kan gitu. Nah, tapi P3 SRS yang melihat ada tunggakan IPL seperti Iya. ini harus memberikan peringatan kepada anggota penghuni ini kan gitu Pak. Iya, pemilik ya. Nah, pemilik atau penghuni kan gitu. Ini Pak Bambang ada telepon atau warning dari Sama sekali nggak ada. Jadi Nggak ada. kami yang berinisiatif secara aktif mendatangi PPRS itu. Iya. Dan sebenarnya yang lucu begini loh, kami itu walaupun misalnya undang-undang belum mengatur secara pasti rigid ya, Iya. besaran denda ya. Asalkan denda itu memenuhi akal sehat, kemudian Iya. juga mematuhi aturan umum yang berlaku ya. Kewajaran Kita- ya Pak ya. Gak keberatan lah apakah Iya. memang gitu ya. Tapi Iya. kalau ini sampai 500%, kemudian nilainya membengkak sampai lebih mahal daripada nilai apartemen, itu kan satu hal yang menurut saya mengada-ada. Iya. Justru makanya ini yang kami coba perjuangkan. Kenapa? Karena kalau PPRS itu punya kepentingan, lalu punya pengurus-pengurus yang mereka secara berkelompok membuat aturan sendiri, Anda bisa bayangkan bahwa ada ratusan unit PPRS yang sekarang ini ada di Jakarta dan nanti akan menjadi ribuan. Iya. Ini menjadi contoh kan, panutan bahwa semua orang boleh membuat aturan apa aja, dan aturan itu kalau nggak ada seorang pun yang berani bersuara, ya itu menjadi satu hal yang Iya. terjadi ya. Dan Iya. kita kalau bicara mengenai denda, tentu sebenarnya harusnya mengacu ke aturan perbankan dong, misalnya bank Iya. atau misalnya PBB lah gitu loh. Tapi kalau ini nilainya fantastik sekali. Sorry dan Pak. dasarnya itu adalah bukan dari rapat umum anggota, tapi mungkin kesepakatan antara pengurus, atau mungkin mereka masukkan dalam tata tertib. Tata tertib itu kan posisi paling bawah, harusnya mengacu ke dalam di atasnya. Dalam apa? Dalam surat ada nggak Pak? Merifer apa itu? Perhitungan Suratnya kepada- ada. Iya. Jadi itu Dia mengacu apa? kepada, kalau nggak salah saya agak Iya. undang-undangnya sih nggak ada ya, tapi Iya. mereka mengacu bahwa itu merupakan semacam kesepakatan antar penghuni. Nah, kalau kesepakatan itu kan harusnya dituangkan Antar penghuni. Antar Iya. penghuni berarti antar ada penghuni rapat dan dong? pengurus, Pak. Oh. Nah, ya kan ini telah dirapatkan pengurus dan pengawas. Jadi ini Oh. hanya disetujui oleh segelintir orang nih. Iya, iya. Hanya pengurus dan pengawas. Sedangkan aturan itu, walaupun mereka punya hak untuk membuat aturan yang secara kelompok gitu ya, agak berbeda, tapi kan tetap harus mengacu ke undang-undang di atasnya. Iya. Nggak mungkin dia membuat aturan yang nyeleneh sendiri dan itu harus dipakai gitu loh. Karena sangat-sangat tidak masuk akal 50.000 per meter persegi dendanya untuk apartemen tanpa lift di pinggir kota Jakarta tanpa fasilitas gitu loh. Sedangkan Iya. apartemen di tengah kota Jakarta aja cuma 10-15.000 gitu loh. Iya. Iya kan? Lalu Iya. sampai hampir 1,5 kali dari harga apartemen itu dendanya. Itu kan saya jadi merasa bahwa pengurus dan pengawas ini sebenarnya punya kesepakatan apa? Apakah ingin semua unit yang tidak bayar denda disita oleh mereka, kemudian mereka akan kelola? Nah, itu kan menjadi pertanyaan lagi, ada motif tertentu kan misalnya, Iya. atau itu akan menjadi semacam presiden kan, nanti kalau dia berhasil dan ini sukses, ya semua apartemen akan disita gitu loh, Iya. dengan cara yang seperti ini gitu. Pak Aloksen, apakah Bapak melihat denda ini wajar Pak? Terus kalau enggak bagaimana Pak? Sebetulnya harus dalam kasus seperti ini, bagaimana penerapan istilahnya mungkin sanksi atau denda itu? Nah, jadi gini, kalau untuk P3 SRS ini, denda ini sangat tidak wajar dulu. Oke, kita anggap Iya. dulu nilai dendanya dulu ya, seperti yang disampaikan Iya. oleh Pak Bambang ini. Nilai denda ini sangat tidak wajar. Kalau tadi dipakai rujukan misalnya PBB, dendanya ada, Iya. kan? Ada ditentukan dan maksimumnya juga ada batasnya kan gitu. Iya. Kemudian misalnya penarikan iuran juga yang lain, BPJS misalnya. Iya. BPJS kan kalau kita terlambat juga ada denda, tapi ada maksimalnya. Iya. Maksimal denda itu misalnya 30 juta. Gitu. Iya. Jadi misalnya dia nunggak sekian lama juga, ya maksimalnya hanya 30 juta. Tidak boleh melampaui dari situ. Nah, Iya. itu sudah diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Dan BPJS misalnya
dia selalu langsung memperingatkan kepada kita kalau kita belum bayar iurannya. Iya. Jadi komunikasi tentang peringatan ini berjalan gitu, sehingga pihak yang mau dikenakan sanksi juga ini akan mengetahui, oh ya kalau saya udah diperingatkan, kalau saya tidak bayar saya tentu akan kena sanksi. Iya. Nah, Peringatan 1, peringatan 2, Iya. peringatan 3 gitu ya. Bapak dia ada? Tidak ada sama sekali. nah, itu sebenarnya syarat yang harus dijalankan oleh P3SRS ini Iya. dalam menerapkan sanksi kepada pemilik ataupun penghuninya. Iya. Tapi saya tetap tidak setuju kalau sanksi yang dimaksud adalah denda. Iya. Karena denda ini tidak diperkenankan. Tidak ada ketentuan dari P3SRS ini untuk mengenakan sanksi denda terhadap penyewa yang tidak membayar IPL. Terus apa dong Pak? Kalau semuanya orang yang tidak bayar IPL dalam waktu yang lama, terus apa ya dendanya gitu loh? Apa yang ini? Jadi sanksi yang mereka terapkan di situ tadi, pertama dari kalau kita rujuk kepada peraturan menteri, sanksi yang mereka terapkan adalah penghentian pelayanan. Iya. Penghentian pelayanan ini ya apalah pelayanan yang didapatkan oleh Mematikan listrik dan air gitu ya, Pak ya? itu juga tidak diperbolehkan karena itu merupakan fasilitas dasar. Fasilitas Tidak dasar boleh. ini bahkan Melanggar. tidak boleh Dimatikan ya? dibatasi. Ya. Pembatasan fasilitas dasar. Ada surat edaran Gubernur DKI tentang itu yang Ada. melarangkan yang melarang pemutusan fasilitas dasar jika ada tidak penghuni tidak bayar IPL gitu. Ada Pergub DKI nomor 133 tahun 2019. Iya. Itu justru dibuat menambah satu pasal. Oh, Tambah satu pasal 102C kayaknya ditambahkan khusus untuk seperti ini. Bahwa P3SRS ini dalam keadaan terjadi perselisihan dengan penghuni atau pemilik, dia tidak boleh melakukan pembatasan fasilitas dasar. iya. Itu secara jelas. Jadi aturan tidak ada denda ya kalau ini ya. tidak ada denda. Tapi kalau itu diatur dalam house rule-nya, Tidak bisa Pak, karena dia bertentangan sama peraturan yang lebih tinggi. Segala hal menyangkut peraturan ini harus diputuskan dalam rapat umum anggota. iya. Nah, rapat umum anggota ini melihat bahwa kebutuhan untuk perawatan bangunan ini servisatnya adalah sekian. Iya. Jadi bukan tujuan untuk memperkaya P3SRS ini, Iya, bukan untuk komersialisasi bukan gitu untuk ya, Pak ya? komersialisasi. Jadi tidak Iya. bisa mereka menerapkan sanksi denda seperti itu. Iya. Iya. Terus kalau Pak Bambang selama ini apa Pak upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kami mencoba untuk melakukan pendekatan. Iya. Dalam hal ini kita melakukan pendekatan kepada PPRS yang Iya. kemudian dijawab dengan sekian banyak denda-denda yang harus dibayarkan Oh, dan ditandatangani oleh ketua. iya. Lalu kami mencoba melakukan koreksi kembali. Sekarang malah dijawabnya hanya oleh pengawas. Bahkan oleh mereka dibilang ya kalau you mau datanglah setiap saat. Mereka ada jam sekian, tapi tidak secara khusus ada semacam usaha atau itikat untuk menyelesaikan ini secara manusiawi, secara baik-baik, dan tidak berusaha untuk melihat itikat baik yang kita coba tawarkan. Jadi kenapa kami mengangkat masalah ini ya? Karena saya merasa bahwa ini akan menjadi satu hal yang bisa menjadi presiden kalau ini bisa sukses. Jadi kalau Iya. apartemen dengan hanya aturan kumpul-kumpul dari beberapa pengurus pengawas membuat ketentuan yang nyeleneh yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku secara umum dan disepakati oleh mereka lalu diterapkan tidak ada perlawanan, kan ini menjadi satu hal yang langsung bisa diterapkan oleh apartemen lain. Dan itu yang kami khawatir karena jangan lupa dengan adanya aturan gubernur yang baru ataupun juga dari PUPR sekarang ini kan one man one vote. Iya. Jadi ada satu orang yang punya satu studio atau satu orang yang punya 10 unit sama. One name, Ya. one food. One man one vote. Iya. Ya artinya one man one vote lah. Artinya satu orang itu hanya punya satu suara. Iya. Walaupun Walaupun dia punya punya tiga. 100 unit pun satu suara. suara. Nah, itu pun sebenarnya hal yang menurut kami di REI juga sangat aneh ya, karena kan kita bicara perhimpunan penghuni itu kan harus membayar sesuai dengan unit yang dimiliki. NPP-nya. NPP itu sudah diatur oleh undang-undang masalah kepemilikan, di dalamnya juga ada kewajiban untuk bayar servisat. Iya. Jangan lupa begitu ada kewajiban,
artinya ada hak yang Ada harus hak melekat. diberikan, melekat. Nah itu hak itu dihilangkan semua. Jadi orang yang punya 100 unit dengan orang yang punya 1 unit sama nilainya. Padahal kan enggak loh, kalau kayak undang-undang PT, satu orang yang punya 0,01% dengan orang yang punya 10%, pasti yang 10% punya yang berbeda. Nah itu juga yang menyebabkan mungkin ya PPRS itu hanya dikuasai oleh segelintir orang yang mungkin berkumpul hanya punya beberapa unit, tapi dengan aturan ini mereka menjadi pengurus. Jadi latar belakang kemampuan mereka tentang PPRS lalu juga mengenai aturan sebagainya kurang, lalu mereka hanya berpikir bahwa ini adalah sarana atau fasilitas untuk dalam tanda petik mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Nah itu kan mengkhawatirkan sekali gitu loh kalau itu terjadi. Iya. Nah, jadi ditanggapin ini ya Pak ya, ditanggapin surat itu Dengan ada penolakan kompromi, Pak. aja, tidak Iya, ada kompromi, tidak ada ini, tidak ada negosiasi. sifatnya hanya diskontif dari perhitungan mereka loh, bukan perhitungan Iya. yang berlaku secara umum gitu. Iya. Sedangkan kita dengan itikat baik tanpa melakukan penawaran, tanpa melakukan Iya. usaha installment, kita membayar pokoknya 27 Iya. sekian terhadap apartemen yang kita beli hanya 34 juta. Iya. Jadi saya rasa kurang apa lagi nih niat baik yang kita berikan, tapi tanggapan yang mereka lakukan, mereka terlalu gimana ya? Mereka merasa adalah kebenaran gitu. Mereka merasa bahwa itulah aturan yang akan mereka tegakkan secara kelompok di sana gitu. Nah itu kan nggak bisa. Kelompok-kelompok itu kan juga harus mengacu terhadap undang-undang yang lebih tinggi lagi ya. Kalau nggak nanti akan sekelompok orang membuat aturan, nanti negara ini akan jadi ada sekian juta aturan-aturan yang berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok itu. Nggak bisa dong, itu harus mengacu ke undang-undang yang berlaku kan. Itu yang kita perjuangkan. Jadi mengenai nilai itu relatif ya, tapi masalah kewajaran semua orang bisa melihat gitu. Ini Kalau benar Bapak menilai, kalaupun ada yang dinamakan yang dimaksud dengan denda itu kewajarannya berapa kira-kira Pak? Saya rasa kewajarannya adalah menggunakan suku bunga bank. Suku bunga Pak. Ya, kemudian menggunakan aturan yang berlaku misalnya di PBB. PBB itu denda itu akan berhenti setelah 2 tahun. Iya. Kan? Jadi pemerintah pun telah memberi contoh, angka-angkanya juga berlaku secara umum, tinggal dicek. Iya. Apalagi zaman keterbukaan seperti ini. Iya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membuat aturan melewati itu. Anda bayangkan kalau untuk Rp5.000 dendanya Rp50.000, sedangkan orang yang istilahnya sekarang lagi Dendanya demam-demam, 50.000 Pak. iya, itu kan 100 kali. Iya. Nah itu kan sama dengan gimana ya, 5.000% gitu loh, 50 kali kan. Iya. Sedangkan kemarin itu yang pinjaman online yang dendanya Iya. mungkin hanya 30%, 40% orang udah teriak. Kalau Iya. ini didenda Lebih kejam, ya? 500%, gimana Lebih kita? kejam. Padahal pemerintah sendiri memberikan tax amnesty ya Pak. Betul. Pemerintah PPN pun Iya. dihilangkan. Semuanya tentu untuk kemaslahatan ataupun kebaikan dari masyarakat kan. Iya. Nah itulah yang saya sayangkan, karena saya juga nggak mau ungkit mengenai sudut pandang yang lain ya, nanti Iya. itu akan menjadi lebih kontroversi. Tapi kita melihat bahwa ada hal yang di luar nalar, di luar akal sehat, dan Iya. di luar aturan yang berlaku secara umum. Pak Aloksen, Bapak lihat ya gimana Pak? Ini kan banyak sebetulnya tidak terjadi pada kasus Pak Bambang saja sebetulnya. Di beberapa apartemen ada pengelolaan, ada pengurus P3 SRS itu sebetulnya tidak paham aturan dan tidak paham mengenai bagaimana penerapan menjalankan pengelolaan itu. Tapi ini kan orang siapa saja bisa ya Pak ya. Perlu nggak sebetulnya ada semacam, kalau badan pengelola kan harus ada sertifikasi Pak. Betul. Iya kan? Iya, badan pengelola ya Pak ya, properti manajemennya. Nah, apa tidak sebaiknya juga kalau seumpamanya ada syarat-syarat tertentu menjadi ketua PPRS, paling nggak ada dasar-dasar pengetahuan atau apa Pak. Jadi tidak asal Jangan ya. ya tidak asal ketokohan atau apa semua ini tanpa mengetahui bagaimana sebetulnya aturan-aturan terutama regulasi di bidang pengelolaan rumah susun Pak. Betul. Memang seharusnya pengurus P3 SRS itu harus memahami semua perundang-undangannya. Iya. Harus memahami. Kalau dia tidak membaca undang-undangnya, tidak melihat bagaimana anggaran dasar yang seharusnya, ini susah Pak. Jadi dia akan menggunakan pemikirannya sendiri untuk
menjalankan P3 SRS ini. Iya. Padahal sebenarnya kalau dia baca semua itu, dia baca undang-undang rumah susun, dia baca peraturan pemerintah, dia baca peraturan menteri tenaga, dia peraturan menteri PPR, dia baca peraturan gubernur, ya dia tidak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kepengurusannya itu gitu. Pak, ini apa? Kalau sumpamanya dalam surat itu, kalau sumpamanya Bapak tidak memenuhi denda itu, apa yang Konsekuensi apa? Iya, konsekuensinya apa? Itu yang disampaikan? tidak disampaikan secara jelas, tapi Iya. tentu secara gamblang udah jelas bahwa listrik, air dan segala fasilitasnya saya kan udah dimatikan. Kan udah lama Pak. Akses ya udah dimatikan, otomatis Iya. secara ekonomi saya udah nggak mungkin bisa memenuhi istilahnya menggunakan itu untuk disewakan atau untuk kegiatan yang lain. Iya. Itu satu. Terus yang kedua, dengan besaran denda yang begitu tinggi, Iya. saya rasa mereka tinggal selangkah lagi kemudian menganggap bahwa saya berutang sebesar itu dan apartemen itu bisa di take over walaupun itu tidak tersurat gitu ya. Nah itu yang saya harapkan bisa kita educate, karena jangan sampai nanti kasus ini menjadi presiden kemudian menjadi aturan dipakai oleh apartemen-apartemen yang lain, sedangkan teman-teman di Indo Property ini kan sebagian besar mungkin akan tinggal di apartemen juga. Jadi ini adalah hal yang harusnya kita pelan-pelan educate sehingga punya satu aturan baku di mana orang tinggal itu punya hak, punya kewajiban. Kemudian kalau ada pelanggaran, ada denda yang memang harus secara normatif itu diatur dan dibuat sewajarnya gitu ya. Iya. Saya nggak bilang bahwa denda itu nggak boleh, tapi denda itu harus dilakukan dengan kriteria yang transparan dan wajar. Oke. Emang Pak Aloksen ada perangkat hukum atau kebijakan kalau sumpamanya orang seperti di Singapura ya, kalau memang denda itu apa istilahnya IPL tidak dibayar, iya IPL tidak dibayar dalam masa tertentu, itu kan bisa langsung dilelang di apa, kalau di luar negeri ya Pak ya, di Malaysia setahu saya dilelang nanti di Singapura itu bisa dilelang. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Bisa nggak juga diterapkan seperti itu? Kalau perangkat hukumnya di Indonesia belum mengatur seperti itu kan? Iya. Kalau kasus Pak Bambang itu diapain Pak? Kasus Pak Bambang ini yang saya bilang ya tetap harus diselesaikan dulu secara musyawarah. Diberitahukan bahwa Pak Bambang ini mempunyai tunggakan IPL sebesar sekian. Iya. Itu kalau misalnya Pak Bambang ini tidak bersedia membayar, mereka akan membawa ini ke pengadilan. Oh. Di pengadilan kemungkinan unitnya ini bisa diletakkan sita jaminan untuk nanti membayar tunggakan ini. Iya. Itu prosesnya. Bukan langsung di take over gitu, tidak. Tetap dia dilelang untuk memenuhi kewajibannya itu gitu. Iya. Hanya tentu kalau dalam kasus saya tentu berbeda ya, karena Iya. saya bahkan secara sukarela volunteer menghadap ke perhimpunan yang baru. Betul. Kemudian mereka menghitung ada kewajiban yang harus dibayar 27 juta sekian. Saya langsung bahkan cek, artinya saya tidak punya itikat untuk tidak menyelesaikan ini secara material, dan saya tidak melakukan perlawanan ataupun permintaan pengurangan keringanan sebagainya gitu. Tapi yang terjadi adalah niat baik ini disambut dengan pukulan kepalu godam yang bentuknya adalah denda yang berpuluh-puluh kali lipat dari yang wajar. 27 juta menjadi 200 juta, Anda bayangkan gitu. Jadi ada kemungkinan ya Pak ya, kalau seperti tadi katakan Pak Aloksen, kalau tidak terjadi musyawarah dalam tanda kutip jalan buntu, ya mungkin bisa berlanjut ke ini ya Pak ya, meja hijau ya Pak ya. Ya, saya rasa itu adalah tentu Jalan terakhir. tapi tentu harus ditempuh sebagai orang yang punya norma-norma hukum Iya. dan tinggal di negara hukum. Dan yang pasti kita mempunyai unit itu tentu kita punya hak dan kewajiban. Iya. Kita ada kelalaian terhadap kewajiban, tapi kita udah berusaha untuk memenuhi kewajiban itu, tapi dilakukan satu hukuman tambahan sewenang-wenang yang sangat tidak masuk akal. Ke depan hal seperti ini jangan terjadi lagi, karena biar gimana orang tinggal di apartemen itu kan harus guyup ya, harus jadi Iya. satu kesatuan. Oke Pak, harapan Bapak terakhir Pak dengan masalah ini gimana Pak? Ya, saya harap ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian Iya. tentu aturan-aturan yang berlaku bisa diterapkan, Iya. dan masing-masing pihak bisa menjaga ego masing-masing untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar kewenangan, di luar kewajaran, dan kita mencari titik temu yang memang itu
menjadi harapan semua pihak lah, karena Iya. kedamaian tentu yang paling utama ya. Kalau mau berantem setiap saat kita nyenggol orang aja bisa berantem gitu loh, tapi Iya. apa sih kepentingannya, sedangkan kita punya kegiatan lain yang lebih penting daripada hanya mengurusi hal-hal yang mungkin sifatnya lebih ke ego-ego pribadi. Oke, iya. Terakhir, Pak